Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas dari proyek berbasis learning kami yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Retur Penjualan pada Butik Kalanaskaf Bekasi. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri dengan saya, Yana Resya Oktaviani, dengan NIM 63230094. Saya Anastasia Beno dengan NIM 63230188. Saya Tiana Rahmanul Fadila dengan NIM 63230231. Berikut cuplikan video presentasi kami. Materi kali ini adalah perancangan sistem informasi akuntansi retur penjualan berbasis web pada butik Kalanaskaf Bekasi. Di sini ada pengertian. Yang pertama ada pengertian sistem. Menurut Rosa dan Salahuddin 2015-2, sistem merupakan sekumpulan komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Yang kedua ada pengertian sistem informasi. Menurut Fauji 2017, sistem informasi adalah gabungan dari sekelompok orang, media, teknologi, fasilitas, pengendalian, serta prosedur-prosedur yang dirancang untuk menciptakan jalur komunikasi. Yang ketiga ada sistem informasi akuntansi. Menurut Mulyani 2016, sistem informasi akuntansi adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menganalisis dan membantu pengambilan keputusan yang berkaitan dengan transaksi perusahaan. Selanjutnya ada sistem retur penjualan. Menurut Mulyadi dalam Embun Fajar dan Kiki 2017, retur penjualan merupakan proses pengembalian barang dari pembeli kepada penjual karena alasan tertentu. Dan yang terakhir ada website atau web. Menurut Rahi Abdullah dalam Josi 2017, website atau web merupakan kumpulan halaman yang berisi berbagai informasi dalam bentuk data digital. Di sini ada beberapa peralatan pendukung. Yang pertama ada UML atau Unified Modeling Language. Yang kedua ada ERD, Entitas Relationship Diagram. Yang ketiga ada LRS. Yang keempat ada PHP MyAdmin. Selanjutnya ada MySQL, KAMPP, Dreamweaver, yang terakhir ada User Interface. Di sini ada peralatan pendukung UML. UML atau Unified Modeling Language merupakan standar bahasa yang banyak digunakan di dunia industri untuk mendefinisikan kebutuhan sistem, melakukan analisis dan perancangan, serta memvisualisasikan arsitektur pada pemrograman berorientasi objek.
UML memiliki beberapa jenis diagram, yaitu 1. Kelas diagram menampilkan struktur sistem melalui definisi kelas-kelas yang digunakan dalam pembangunan sistem. Yang kedua ada activity diagram, menggambarkan alur kerja workflow atau rangkaian aktivitas dari suatu sistem. Selanjutnya ada use case diagram, pemodelan perilaku suatu sistem informasi. Yang keempat ada deployment diagram, memperlihatkan konfigurasi komponen pada saat aplikasi dieksekusi. Dan yang terakhir ada sequence diagram, menjelaskan perilaku objek dalam suatu use case. Yang kedua ada IRD. Menurut Sukanto dan Solahuddin 2016, pemodelan awal basis data yang paling umum digunakan adalah IRD, Entity Relationship Diagram. EIRD dikembangkan berdasarkan teori himpunan dalam matematika dan digunakan sebagai dasar pemodelan pada basis data relasional. Di sini ada beberapa komponen EIRD. Yang pertama ada entitas. Entitas biasanya dilambangkan dengan simbol persegi. Yang kedua ada atribut, biasanya direpresentasikan dengan simbol elips. Yang ketiga ada relasi. Relasi dinyatakan dalam simbol belah ketupat. Selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi merupakan penghubungan antara relasi dan entitas yang dinyatakan dalam simbol garis lurus yang memiliki dua cabang dengan arti kemudian jumlah maksimum terhubung antar entitas disebut koordinalitas. Yang ketiga ada LRS. Menurut Tabrani dalam Handayani dan Pratama 2019, logika record struktur LRS dibangun menggunakan nomor pada setiap tip record yang digambarkan dalam bentuk persegi panjang dengan nama yang bersifat unik. Yang keempat ada PHPMY. Menurut Meton dalam Marsudi 2016, PHPMyAdmin merupakan aplikasi open source yang digunakan untuk mempermudah mengelola database MySQL. Yang kelima ada MySQL. Menurut Kadir dalam Marsudi 2016, MySQL adalah sebuah perangkat lunak DBMS (Database Management System) yang bersifat open source. Selanjutnya, yang keenam ada KAMPP. Menurut Herianto dalam Ahmad Yosi 2017, KAMPP merupakan aplikasi yang memungkinkan komputer berfungsi sebagai server. Aplikasi ini digunakan untuk membuat jaringan lokal sendiri
sehingga pengguna dapat membangun dan menjalankan website secara offline. Selanjutnya ada Dreamweaver. Menurut Nugroho dalam Marsudi 2016, Dreamweaver merupakan editor yang cukup lengkap dan dapat digunakan untuk membuat animasi sederhana dalam bentuk layer. Yang kedelapan ada User Interface. Menurut Dohi Andre dalam ASEP 2016, User Interface adalah cara atau mekanisme yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara pengguna dengan sistem antarmuka pemakai fungsi untuk menerima input dari pengguna serta menyampaikan informasi kembali kepada pengguna, sehingga dapat memandu proses pencarian solusi hingga permasalahan terselesaikan. Kita masuk dalam sejarah perusahaan. Butik Kalan Service adalah usaha yang bergerak di bidang penjualan busana muslim, khususnya hijab scarf bermotif dress muslimah, bergo instan, dan produk sejenis lainnya dengan harga yang cukup terjangkau. Usaha ini dimiliki oleh Ibu Pratiwi Wahyuni. Didirikan pada tahun 2016, butik ini berlokasi di Prima Harapan Regensi Blok J3 nomor 6 Harapan Baru, Bekasi Utara. Pada awal berdirinya, Kalan Service hanya menjual berbagai jenis scarf motif. Namun melihat antusiasme dan minat masyarakat sekitar yang cukup tinggi, pemilik kemudian menambah variasi barang dagangan dengan berbagai pilihan busana muslim yang tren. Seiring waktu, butik ini semakin berkembang dan berhasil menarik banyak pelanggan setiap harinya. Berikut struktur organisasi. Pemilik butik Kalan Service Pratiwi Wahyu, kasir Vivi, karyawan Putri, karyawan Yusfa. Proses sistem bisnis berjalan. Pada tahap awal proses retur penjualan, pelanggan yang menerima barang cacat atau rusak akan datang ke butik Kalan Service dengan membawa barang tersebut beserta bukti pembelian berupa nota untuk diajukan retur kepada salah satu karyawan. Pada tahap berikutnya, karyawan akan memeriksa kondisi barang yang dibawa pelanggan untuk memastikan letak kerusakannya. Setelah proses pengecekan selesai, barang tersebut kemudian diserahkan kepada kasir. Langkah selanjutnya, kasir akan mencari data transaksi pelanggan pada buku pencatatan dengan menggunakan bukti pembelian yang dibawa. Setelah transaksi ditemukan, kasir akan mencatat barang-barang yang diretur oleh pelanggan dalam buku retur. Jika stok barang pengganti masih tersedia, kasir akan menukarkan barang rusak dengan barang baru. Namun, jika stok sudah habis, kasir akan mengembalikan uang sebesar harga barang yang dibeli pelanggan. Terakhir, kasir akan membuat laporan untuk diberikan kepada pemilik butik. Dengan demikian, rangkaian proses retur penjualan di butik Kalan Service dianggap selesai.
Berikut ini adalah sistem berjalan. Activity diagramnya. Di sini ada pelanggan. Pelanggan mulai menyerahkan barang serta bukti pembelian yang ingin diretur. Pelanggan diserahkan ke karyawan. Karyawan mengecek barang tersebut dan memberikannya ke kasir. Karyawan serahkan ke kasir. Kasir mencari data transaksi penjualan yang akan diretur, mencatat barang apa saja yang akan diretur di sebuah buku, memberikan barang baru atau pengembalian uang kepada pelanggan. Kasir serahkan ke pelanggan, menerima barang baru atau pengembalian uang. Membuat laporan untuk diserahkan ke pemilik toko. Kasir serahkan ke pemilik toko, menerima laporan. Dan selesai. Use case diagramnya. Karyawan memproses transaksi retur, include mengecek histori penjualan, memberi notes kerusakan barang yang diretur, melakukan pengembalian uang atau tukar barang, mencetak bukti retur. Owner memeriksa laporan transaksi, include memeriksa laporan penjualan, memeriksa laporan retur penjualan, memeriksa laporan pembelian. Berikut spesifikasi dokumen berjalan. Spesifikasi dokumen masukan. Rancangan dokumen input bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai seluruh dokumen yang digunakan sebagai data masukan dalam aplikasi retur penjualan. Berikut adalah format dokumen input yang digunakan. Nama dokumen fungsi. Nota transaksinya sebagai bukti adanya transaksi penjualan atau retur penjualan. Sumber, bagian kasir, tujuan bagian kasir, media kertas, jumlah 2 rangkap, bentuk lampiran A1. Spesifikasi dokumen berjalan, spesifikasi dokumen keluar. Rancangan bukti keluaran digunakan untuk menjelaskan seluruh dokumen output yang dihasilkan oleh aplikasi retur penjualan. Adapun penjelasan mengenai bentuk keluaran tersebut disajikan sebagai berikut. Nama dokumennya fungsi, laporan penjualan dan retur penjualan, sebagai bukti laporan transaksi penjualan dan retur penjualan. Sumber bagian kasir, tujuan pemilik toko, media kertas, jumlah 2 lembar, bentuk lampiran B1. Kemudian selanjutnya ada spesifikasi sistem komputer. Dalam proses perancangan dan penerapan suatu sistem informasi, diperlukan dukungan perangkat keras dan perangkat lunak yang memadai agar sistem dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, pada penyusunan sistem informasi akuntansi di butik Kalana Scarf,
ditetapkan spesifikasi hardware dan software yang digunakan sebagai dasar operasional. Spesifikasi tersebut mencakup perangkat keras berupa laptop dengan kemampuan yang sesuai kebutuhan, pengolahan data, serta perangkat lunak pendukung yang digunakan dalam pembuatan, pengelolaan, dan pengoperasian sistem. Penentuan spesifikasi ini bertujuan untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara efektif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis butik. Di sini ada perangkat keras atau hardware-nya, spesifikasinya yang paling minimum yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada sistem operasinya, yaitu menggunakan Windows 11 Home Single Language. Kemudian prosesornya Intel Celeron N4020 CPU 1.10 GHz. Kemudian RAM-nya 4 GB, storage-nya 238 GB, monitornya layar laptop 14 inch, printernya dot matrix. Kemudian yang selanjutnya ada perangkat lunak atau software. Spesifikasi perangkat lunak minimum yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada softwarenya menggunakan Adobe Dreamweaver 8. Kemudian ada database-nya MySQL. Permasalahan pokok. Yang pertama, Khalanas-Scarf masih menggunakan proses secara manual. Yang kedua, karena dilakukan secara manual, maka sering terjadi kehilangan atau kerusakan catatan transaksi. Kemudian, selain daripada itu, kesulitan dalam mencari data transaksi karena pencatatannya masih manual menggunakan buku. Pemecahan masalahnya, yang pertama menerapkan aplikasi berbasis web. Kemudian yang kedua pemanfaatan database, yang ketiga adanya fitur backup data. Penerapan aplikasi berbasis web diharapkan mampu mengatasi berbagai kesalahan yang sering muncul pada proses pencatatan maupun perhitungan yang selama ini kurang efektif dan efisien. Yang kedua, pemanfaatan database dapat diharapkan mencegah hilangnya atau rusaknya data sehingga penyimpanan dan pengelolaan data transaksi menjadi lebih aman dan terstruktur. Kemudian yang ketiga, dengan adanya fitur backup data, proses pencarian data transaksi penjualan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih mudah,
sehingga tidak lagi menghambat kinerja kasir saat membutuhkan informasi transaksi tertentu. Kesimpulan yang dapat disimpulkan yaitu perancangan sistem informasi akuntansi retur penjualan berbasis web pada butik Kalana Scarf Bekasi sangat diperlukan karena sistem lama masih manual, sering menimbulkan kesalahan dan data mudah hilang. Dengan sistem berbasis web, proses retur menjadi lebih cepat, akurat, terstruktur, serta mampu menghasilkan laporan yang lebih jelas dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat oleh pemilik toko. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.